Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 83. Hadiah. Randi duduk di meja kerjanya. Ia begitu fokus memandang layar laptop yang ada di atas mejanya. Di akhir bulan seperti ini, dirinya akan sangat sibuk menyelesaikan laporan keuangan yang begitu sangat menguras waktu dan pikirannya. Randi mengangkat gagang telepon yang berada di atas mejanya ketika telepon itu berdering. Halo Pak, sapa Randi. Randi, tolong ke ruangan saya sekarang, perintah pria di seberang sana. Baik Pak, jawab Randi. Randi beranjak dari kursi yang didudukinya berjalan menuju ruangan bosnya yang berada di sebelah ruangannya. Permisi Pak, ada apa Anda memanggil saya? Randi bertanya ketika sudah duduk di depan kursi milik Julian. Masalah perusahaan-perusahaan yang minta kerjasama dengan perusahaan kita, apa kamu sudah mengeceknya? Tanya Julian. Sudah Pak, Randi sedikit menganggukkan kepalanya. Di perusahaan ini dirinya bukan hanya dipercaya untuk mengelola keuangan saja, namun juga dipercaya untuk mengurus semua permasalahan yang terkait dengan pemilik perusahaan tersebut. Sikapnya yang jujur, tegas, cerdas, rajin, dan bertanggung jawab membuat pemilik perusahaan yang bernama Julian Saputra begitu sangat menyukainya. Bagaimana menurut kamu tentang perusahaan-perusahaan yang meminta kerjasama dengan perusahaan kita? Tanya Julian. Dari beberapa perusahaan yang minta untuk kerjasama dengan perusahaan kita, saya tertarik dengan perusahaan emas dari Aceh. Perusahaan itu memang merupakan salah satu perusahaan penghasil emas terbaik di Aceh. Kualitas emas Aceh sudah tidak perlu lagi diragukan. Bila kita melakukan kerjasama dengan perusahaan dari Aceh ini, akan memberikan dampak yang sangat baik untuk perusahaan kita, yang mana dalam kerjasama ini kita memang sama-sama saling menguntungkan. Perusahaan kita memberi keuntungan bagi mereka, mereka juga memberikan keuntungan untuk perusahaan kita. Jadi menurut saya, kita ambil perusahaan dari Aceh ini Pak, Randi menjelaskan secara panjang lebar. Apa kamu bisa menjelaskan dengan saya seperti apa nanti keuntungan yang akan kita peroleh bila kita menjalin kerjasama dengan perusahaan ini? Tanya Julian. Saya sudah membuat gambaran keuntungan yang perusahaan kita dapatkan. Bila kita menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut, maka perusahaan kita akan mendapat keuntungan 20%, lebih besar daripada kita menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain, ungkap Randi. Julian menganggukkan kepalanya. Julian tidak pernah meragukan kemampuan analisa keuangan yang dilakukan oleh pria muda yang duduk di depannya. Pria berusia muda itu begitu sangat cerdas dan juga memiliki analisa keuangan yang sangat bagus. Prediksi yang selama ini dibuatnya tidak pernah ada yang meleset. Baiklah kalau begitu, kita akan ambil kerjasama itu dengan perusahaan itu. Julian tersenyum. Iya Pak, saya akan berikan kerancangan yang sudah saya buat dan juga keuntungan yang akan kita peroleh bila bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Namun, selain kita mendapat keuntungan, kita juga tetap memberikan keuntungan kepada mereka. Jadi, nanti saya akan berusaha agar kerjasama antara perusahaan kita dengan perusahaan dari Aceh itu berjalan dengan sangat baik, jelasnya. Bagus, Julian tersenyum. Randi, kamu sekarang memiliki jabatan tinggi di perusahaan saya. Setiap karyawan memiliki jabatan tinggi di perusahaan ini, saya fasilitasi rumah. Namun, pada umumnya, rumah itu hanya berstatus ditempati saja, selagi masih bekerja di perusahaan saya. Bila karyawan itu berhenti dari perusahaan saya, maka rumah itu akan saya ambil kembali. Karena rumah yang saya berikan kepada karyawan yang memiliki jabatan tinggi itu adalah investasi pemilik perusahaan, jelas Julian. Randi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya Pak, bila saya tidak mendapatkan fasilitas rumah dari perusahaan, saya tidak akan masalahkan Pak, jawab Randi. Hahaha,
Saya tidak setega itu dengan kamu. Bila yang lain saya beri fasilitas rumah, kamu juga. Julian tersenyum dan memberikan kunci di depan orang yang sudah begitu sangat senang tersebut. Ini kunci rumah, ucapnya. Randy memandang kunci rumah yang diberikan oleh bosnya. Randy diam memandang Julian dan Santi yang duduk di depannya. Ini sertifikat kepemilikan rumah yang akan kamu tempati. Julian memberikan sertifikat rumah untuk karyawannya tersebut. Randy seakan tidak percaya ketika mendengar ucapan bosnya. Belum hilang rasa kagetnya diberikan kunci rumah oleh pria menjadi bosnya. Kini pria itu memberikan sebuah surat sertifikat hak milik. Bukankah ini rumah hanya status ditempati saja, Pak? Tanya Randy. Julian tersenyum. Khusus untuk kamu, rumah saya berikan, ucapnya. Selama Randy bekerja bersama dengannya, Julian begitu sangat puas dengan hasil pekerjaan pria muda tersebut. Ini rumah diberikan perusahaan untuk kamu, tapi ingat, walaupun sertifikat atas nama kamu, jangan dijual, ucap Santi yang merupakan ibu dari Julian. Randy diam memandang ibu dan anak yang ada di depannya. Tidak perlu seperti ini, Pak, Bu, ucapnya kembali memberikan surat sertifikat kepemilikan rumah ke depan bosnya. Randy sungguh tidak enak hati menerima hadiah yang bernilai tinggi tersebut. Santi dan Julian memandang Randy. Setiap kali mereka memberikan kunci rumah untuk karyawannya, karyawan itu pasti akan begitu sangat senang mendapatkan hadiah yang mereka berikan. Walaupun mereka memberikan hadiah itu hanya sebatas menempati saja. Untuk semua fasilitas dilengkapi oleh perusahaan, seperti security dan juga asisten rumah tangga yang bantu di rumah tersebut. Dalam artian, karyawannya menempati rumah tanpa mengeluarkan apapun. Namun, pria muda ini duduk di depan mereka, terlihat tidak menginginkan hadiah darinya. Bahkan pria itu berusaha untuk tidak menerima secara halus pemberiannya. Kenapa kamu tidak mau? Tanya Santi. Ini rumah sangat mewah, Bu. Saya merasa bahwa saya tidak pantas menerimanya. Jika seandainya Pak Julian dan juga Ibu Santi menginginkan saya menempatinya, saya akan menerimanya. Tapi, bila memberikan suratnya seperti ini, jujur saja saya takut untuk menerimanya, jawab Randy dengan sangat jujur dan polosnya. Santi tertawa mendengar ucapannya, begitu juga dengan Julian. Saat ini kedua ibu dan anak itu seperti sedang menertawakan Randy yang duduk di depan mereka. Randy begitu malu ketika menyadari dirinya yang ditertawakan oleh pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Randy, saya berikan ini untuk kamu, kan hasil kerja kamu. Jadi ini bonus, bukan hadiah yang saya berikan secara cuma-cuma. Julian menjelaskan tujuannya memberikan rumah tersebut. Kamu ini jangan terlalu polos, Randy. Bila perusahaan tidak memiliki keuntungan dari pekerjaan kamu, kamu tidak akan dikasih seperti ini. Jadi jangan besar kepala kamu, ucap Santi yang tertawa. Randy sangat malu ketika mendengar ucapan kedua ibu dan anak yang ada di depannya. Saya ingin kamu menerima hadiah yang saya berikan. Ini kuncinya dan sertifikat hak milik rumah, jelas Julian. Randy melihat nominal dari harga rumah yang diberikan oleh bosnya. Matanya seakan ingin keluar ketika melihat nominal harga rumahnya yang mencapai 1 miliar. Ini harganya sangat mahal, Pak. Tidak masalah. Saya dengan sangat senang hati memberikan kamu hadiah seperti ini. Saya berharap kamu akan lebih semangat lagi bekerja ke depannya, ucap Julian. Randy begitu sangat senang mendapatkan hadiah yang diberikan oleh bosnya. Dirinya tidak bisa membayangkan seperti apa bahagianya ibunya ketika mengetahui rumah yang akan mereka tempati nanti.